Hai, aku Asa. Buat kalian yang baru banget klik channel YouTube ini, aku ucapin selamat datang dan selamat bergabung. Kebetulan ini malam minggu atau Sabtu malam, jadi kali ini izinin Asa buat nemenin kalian, apalagi yang jomblo-jomblo, yang cuma rebahan aja di kasur, scroll-scroll sosmed, ya dengerin aja podcast aku. Jadi malam ini aku mau bahas tentang insecurity atau perasaan kurang percaya diri, atau apa ya, perasaan serba kurang lah, pokoknya selalu ngerasa kurang dalam diri kita. Kayaknya semua orang tahu lah ya, dan pasti juga pada ngerasain yang namanya insecure. Nah, hari-hari sebelumnya banyak banget tuh teman-teman aku yang bahas tentang insecure. Ada yang bahas tentang soal fisik, soal pendidikan, ekonomi, masa depan, pokoknya macam-macam lah. Selalu aja ngerasa kurang dan kurang. Kalian juga gitu gak sih? Kalau kalian gitu ya sebenarnya sih sama. Tapi sebelumnya, apa sih yang buat kalian insecure? Hal apa yang ngebuat diri kalian itu kerasa kurang? Kalau ditanya, pernah gak sih Asa ngerasa insecure? Jawabannya sering banget. Selalu ngerasa kurang dan kurang sama diri sendiri. Terus kalau ditanya lagi, emang Asa insecure karena apa? Ya banyak lah. Insecure soal fisik, soal masa depan, pencapaian, ketaatan juga. Mungkin itu sih yang sering buat aku insecure. Pasti kalian juga pernah lah ya, apalagi yang cewek-cewek nih, pasti sering insecure soal fisik kalian, yang ngerasa kurang cantik, kurang putih, kurang tinggi, kurang kurus, dan malah sebaliknya. Biasanya nih, abis scroll sosmed, kita tuh malah jadi ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Capek gak sih sebenarnya kalau kayak gitu? Ya kalau aku sih ya capek, pasti capek. Emang bener ya, manusia itu selalu ngerasa kurang dan kurang. Kalau menurut kalian wajar gak sih punya perasaan kayak gitu? Padahal setiap orang itu punya khas dan punya pencapaian masing-masing. Semua udah punya porsinya gitu loh. Jadi sebenarnya gak perlu yang namanya insecure lagi, ya kan? Mungkin kita itu mungkin emang butuh free time buat otak kita, biar otak kita itu jadi fresh, pikiran tenang, hati tenang, gak mikirin apa-apa gitu loh. Maksudnya kalau kebanyakan mikir dunia luar, bikin pikiran itu gak tenang, mikirnya ini itu, lihat orang lain kayak gini jadi pengen kayak gitu. Ya emang ya gak ada habisnya kalau udah insecure. Mungkin juga nih banyak orang yang ngerasa insecure karena pernah jadi korban bullying. Kalian tahu gak bullying itu apa? Bullying itu kalau kalian keledek gitu loh, keledek orang. Sebenarnya apa ya? Kita itu sesama manusia, sesama ciptaan Tuhan, seharusnya saling menghargai dong. Tapi tidak bisa dipungkiri juga sih kalau ada orang yang tidak bisa menghargai sesama, bahkan sampai bertindak yang tidak senonoh gitu. Karena ya emang Tuhan itu menciptakan manusia dengan bermacam-macam sifat, rupa, dan yang kembar pun belum tentu sama. Pasti tetap ada perbedaan. Tapi setidaknya kita itu jadi manusia punya hati lah, punya moral, punya etika. Jangan pernah menyakiti orang lain jika kamu tidak ingin disakiti. Pernah gak dengar kayak gitu? Biasanya orang akan memperlakukan kamu dengan baik jika kamu juga berperilaku baik kepadanya. Dan begitu pula sebaliknya. Tapi gak semua kayak gitu sih. Ada yang benar-benar udah dibuat sakit hati gitu ya, dibully mati-matian, tapi orang itu tetap baik sama yang ngebully dia. Terus nih buat yang ngebully, tukang bully, itu sebenarnya mereka itu pernah mikir gak sih? Pernah ngebayangin gak kalau misal dia di posisi seperti itu?
pernah ngerasain sakitnya nggak? Nah, dari situ seharusnya ya kembali ke diri kita masing-masing untuk bisa menghargai, menghormati, dan saling menjaga, ya biar kita itu juga bisa dihargai sama orang lain. Sekali lagi ingat ya soal insecure, jalan hidup tiap orang itu berbeda-beda dan punya porsinya masing-masing. Jadi tugas kita itu apa sih? Sebenarnya ya kita itu harus ikhtiar, banyakin doa. Percuma kalau kalian insecure tanpa adanya ikhtiar untuk jadi yang lebih baik. Misalnya nih, pas kalian buat jus buah, terus rasanya kurang manis. Terus kita harus apa? Ya ditambahin gula biar manis. Nah, begitu pula hidup kita. Kalau kita tahu ada yang kurang sama diri kita, ya dibenahi. Kita cari nih kurangnya di mana. Kita kurangnya di mana sih gitu kan? Misal, kalau kalian lihat teman kalian yang udah sukses di dunia bisnis, terus kalian sama-sama punya bisnis, dianya tuh udah bisa beli apa-apa dari uangnya sendiri, bisa beliin apa yang dipengenin orang tua, bahkan ada yang bisa beli mobil terus ngajak umroh keluarganya. Wah, hebat banget kan kalau kayak gitu. Pasti kalian ngerasa, ya Allah, kenapa aku nggak bisa kayak dia, nggak bisa sukses dia, kenapa nggak semulus itu jalan rezekinya, kayaknya kurang banget sih hidup aku. Jadi kalau menurut aku, kalau kalian ngerasa kayak gitu, ngerasa ada yang kurang sama diri kalian, terus pastinya pengen dong ada yang diubah, pengen ada perubahan, itu bagus banget ya. Tapi ingat, kalau kalian udah ngerasa insecure dalam diri kalian, yuk kita benahi. Caranya gimana? Ya berjuang, berikhtiar. Tapi sebelumnya kalian itu harus merefleksi ulang diri kalian. Jangan fokus pada kekurangan kalian, tapi fokus pada kelebihan apa yang ada dalam diri kalian. Gini loh, lihat insecure itu dari sisi positifnya aja. Dengan insecure kita bisa menjadi lebih baik, membenahi apa yang kurang dalam diri kita. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan menerima diri kita apa adanya. Jangan kalian paksa, berjuang itu semampunya aja. Terus ya kita berusaha semaksimal mungkin, tapi semampunya aja. Jangan kalian bandingkan hidup kalian itu dengan orang lain, karena setiap orang punya jalan hidup yang berbeda-beda, punya garis hidup yang berbeda-beda. Allah itu udah mentakdirkan hidup orang berbeda-beda. Semuanya udah diatur sama Allah, mulai dari rezeki, jodoh, bahkan kematian. Tinggal kitanya itu banyakin ikhtiar sama doa. Setelah ikhtiar semaksimal mungkin, ya apa hasilnya nanti, yaitu hasil yang diberikan sama Allah, rezeki yang diberikan sama Allah. Kita itu harus yakin bahwa usaha atau ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil gitu. Jadi teruslah berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, banyakin bersyukur, banyakin doa, dan insya Allah dengan ikhtiar dan doa yang kita lakukan dengan maksimal, Allah itu pasti akan memberikan hasil yang memuaskan, bahkan bisa lebih dari itu. Emang ya kalau udah bahas insecure itu bisa sampai kemana-mana, karena ya emang luas bahasanya. Terus setiap harinya bisa jadi insecure juga gitu. Aku ngomong kayak gini bukan berarti aku nggak pernah insecure ya. Aku juga hampir tiap hari insecure, entah itu insecure karena hal fisik atau apa gitu ya, pasti ada aja gitu. Tapi dengan aku ngomong kayak gini, ini juga bisa jadi motivasi buat aku, biar kita bisa sama-sama menjadi lebih baik. Sekali lagi, jangan pernah bandingin pencapaian kalian dengan orang lain. Ini juga buat reminder buat aku sih. Jangan selalu melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Ya, lihat ke atas boleh sih, cuma jadi ini tuh motivasi. Terus, lihatlah ke bawah, ya agar kita itu bisa selalu bersyukur. Kita bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita.
Oke, jadi gitu ya. Mungkin sampai sini aja aku bahas tentang insecure. Buat kalian, makasih banget yang udah dengerin podcast ini sampai akhir. Semangat terus. Pokoknya jangan begadang, jaga kesehatan kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.